Inilah kisah Abu Sufyan bin Harb mertua Rasulullah. Abu Sufyan bin Harb Al-Qurashi Al-Umawi, Hunain dan perang Yarmuk menghadapi Romawi. Allah muliakan Abu Sufyan dengan menjadi salah seorang sahabat Rasulullah, bahkan menjadi mertua beliau. Dan di masa tuanya beliau mengalami kebutaan. Nama dan nasab dia adalah Abu Sufyan Sakr bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdul Manaf bin Kushay bin Gila bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Halib bin Firh Al-Qurashi Al-Umawi. Ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah dan memeluk Islam jelang peristiwa Fathu Mekah atau saat Fathu Mekah. Sebelum memeluk Islam di perang Uhud, Abu Sufyan adalah pemimpin pasukan kafir Quraisy Mekah. Di perang ini kafir Quraisy berhasil memukul mundur kaum muslimin. Sebenarnya Abu Sufyan bukanlah ahli strategi perang yang sampai mengalahkan kemampuan militer Rasulullah. Namun saat itu pasukan Quraisy jumlahnya sangat besar, 3.000 orang. Di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda dan 700 orang berbaju perang lengkap. Fatalnya lagi, pasukan kaum muslimin menyelisihi komando Rasulullah. Sebelum memeluk Islam, Abu Sufyan juga pernah menangkap salah seorang sahabat Rasulullah, Said bin Adad Sinah radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Said, "Aku bersumpah atas nama Allah, wahai Said, apa kau mau kalau sekarang Muhammad berada dalam posisimu agar kami penggal dia, sementara kau bebas berkumpul bersama keluargamu?" Said menjawab, "Demi Allah, sekarang saja seandainya Muhammad sedang tersakiti karena tertusuk duri dan aku duduk bersama keluargaku, aku tidak menyukai hal itu terjadi." Abu Sufyan berkomentar, "Aku tak pernah melihat sekelompok orang mencintai seseorang seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad." Memeluk Islam dalam perjalanan Fathu Mekah. Saat Rasulullah tiba di Mar al-Zahran, Abu bonceng, sementara Abu Zail, ia pulang ke Mekah. Setiap aku melewati api unggun dari api-api unggun yang dibuat kelompok pasukan kaum muslimin, mereka bertanya siapa itu. Saat mereka melihat bighalnya Rasulullah, mereka berucap, "Pamannya Rasulullah menunggangi bighal." Hingga akhirnya kami melewati api unggunnya Umar bin Al-Khattab. Ia bertanya siapa itu, ia berdirinya menyambutku. Namun saat ia melihat Abu Sufyan yang berada di boncenganku, ia mengangkat suara, "Itu Abu Sufyan, musuh Allah." Segala puji bagi Allah yang mempertemukanku denganmu tanpa ikatan perjanjian. Umar berjalan menuju Rasulullah. Kupercepat jalan tungganganku hingga aku bisa mendahuluinya yang hanya berjalan. Aku turun dan membiarkan bighal lalu masuk menemui Rasulullah. Dan Umar pun masuk juga. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan. Allah membuatnya bisa kujangkau. Ia datang tanpa ikatan perjanjian damai. Izinkan aku untuk menghabisinya." Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, aku yang memberinya perlindungan." Setelah itu aku duduk mendekati Rasulullah. Kurai kepala beliau untuk kucium dahinya. Kukatakan, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya malam ini." Umar terus berbicara, lalu kukatakan, "Tenanglah Umar. Demi Allah, kalau seandainya dia, Abu Sufyan, ini berasal dari Bani Adi bin Ka'ab, kabilahnya Umar, tentu kau tak akan semotot ini. Tapi kau tahu dia ini seorang dari Bani Abdul Manaf, kerabat Rasulullah dan Abbas." Menanggapi ucapanku, Umar berkata, "Tenang Abbas, demi Allah. Keislamanmu di hari engkau memeluk Islam, itu lebih membahagiakanku dibanding seandainya ayahku memeluk Islam. Karena aku tahu keislamanmu lebih membahagiakan Rasulullah dibanding Al-Khattab memeluk Islam." Rasulullah menengahi, "Bawalah dia, Abbas. Besok pagi bawa dia kembali menemuiku." Aku pun membawa Abu Sufyan menginap bersamaku. Pagi harinya aku bersegera membawanya menemui Rasulullah. Tatkala melihat Abu Sufyan, Rasulullah berkata, "Celaka kau ini, Abu Sufyan. Belumkah datang waktunya bagimu untuk bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah? Belumkah datang saatnya kau bersaksi aku ini utusan Allah?" Abu Sufyan berkata, "Demi ayah dan ibuku, betapa sabar dan mulianya Anda. Sampai sekarang masih ada keraguan di hatiku." Abbas yang geram menimpali, "Celaka kau ini Abu Sufyan. Engkau mau tidak memeluk Islam dan bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum kutebas lehermu?" Abbas geram karena keduanya berteman dekat. Semalam Abbas sudah membelanya habis-habisan dari Umar dan melobi Rasulullah untuk menjaganya, padahal ia adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah. Rasulullah masih bersikap tenang dengannya. Setelah semua itu ia malah meresponnya dengan ucapan tersebut. Ucapan Abbas tadi membuat Abu Sufyan tersadar. Ia pun bersyahadat dengan syahadat yang tulus dan memeluk Islam.
Sifat Abu Sufyan yang membuatnya menjadi pemimpin Quraisy pertama, ia memiliki kecerdasan, ketenangan, dan visi yang baik dalam membaca situasi. Hal itu bisa terlihat dari strategi dan menyerahkannya pada anaknya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Bersama putrinya, Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha, di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Saat belum memeluk Islam, Abu Sufyan pernah datang ke kota Madinah. Kedatangannya dalam rangka meminta maaf kepada Rasulullah karena orang-orang Quraisy melanggar salah satu klausul perjanjian Hudaibiyah. Mereka memerangi orang-orang Qusah yang merupakan sekutu Rasulullah di Mekah. Abu Sufyan datang dalam ingin memperbarui lagi perjanjian yang telah ternodai itu. Ia pun mengunjungi rumah putrinya, Ummu Habibah, berharap agar sang putri melobi suaminya. Sampai di rumah putrinya, ternyata putrinya pun tak mengizinkan sang ayah duduk di karpet rumahnya. Karena karpet itu adalah karpetnya Rasulullah. Sementara ayahnya masih dalam keadaan musyrik. Wafatnya sejarawan berbeda pendapat tentang tahun wafat Abu Sufyan. Ada yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 31 Hijriah. Ada pula yang berpendapat tahun 32 Hijriah. Dan ada pula yang menyatakan ia wafat di tahun 34 Hijriah. Saat itu Utsman bin Affan yang mengimami salat jenazahnya.